semuanya, balik lagi channel YouTube gue, Revita Wijaya Channel. Jadi kali ini gue ingin bawain sebuah kisah tentang kaum difabel atau kaum yang mengalami keterbatasan fisik nih. Nah, yaitu si Daisy Hilton dan Violet Hilton. Nah, kenapa sih gue ngambil tema dia, atau kenapa sih gue ambil cerita dia buat dibawain ke kalian? Karena waktu gue lagi cari-cari bahan buat YouTube, terus gue ngeliat cerita dia dan menurut gue ini menarik. Nah, makanya gue ingin coba sampai ke kalian, biar gue gak tau deh menurut kalian itu menarik atau enggak. Jadi yaudah deh, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung bawain aja cerita dia kayak gimana. Nah, kisah ini tuh diangkat di pada era 1900-an nih. Jadi saat era 1900-an itu hak asasi manusia tuh belum terlalu sekuat sekarang ya. Belum, kalau sekarang kan udah mulai banyak yang gembur-gembur tentang HAM lah, banyak yang kayak ini melanggar HAM lah, atau bisa nuntut orang karena masalah HAM lah kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu tuh malah sebaliknya, mereka tuh semena-mena terhadap orang lain, terutama kaum difabel atau kaum yang mengalami keterbatasan fisik kayak gitu. Contohnya nih, di kasus yang di cerita yang akan gue bawain itu cerita tentang si Daisy Hilton dan Violet Hilton. Nah, mereka tuh mengalami kayak kelainan fisik. Kelainan fisik itu apa? Jadi kayak si Daisy dan si Violet itu sebenarnya kembar siang. Apa yang aneh dengan bayi kembar siang? Yang anehnya adalah pinggul dan bokong mereka tuh menyatu. Jadi itu kayak amit-amit bayi. Jadi itu dia tuh dempet gitu loh. Jadi kayak dempet, nanti gua kasih gambarnya. Jadi itu dia dempet. Jadi kalau di zaman dulu mereka tuh kayak gitu ya, suatu hal yang aneh yang sebenarnya harusnya nggak boleh ada. Nah, jadi tuh pertama dia tuh diprediksi hidup cuman kurang dari 1 bulan. Nah, gini kan posisi yang tadi gue bilang, posisi kembar siam mereka tuh pinggul dan bokongnya tuh kan nyatu nih. Cuman sebenarnya tuh organ tubuh mereka tuh sebenarnya masing-masing. Jadi cuman nempel di bokong sama di pinggul doang, udah. Sisanya tuh organ tubuhnya mereka punya masing-masing, jantung masing-masing, ginjal mereka punya masing-masing. Enggak yang satu tubuh berbagi menjadi 2 kepala, enggak, tapi beneran 2 tubuh cuma nempel doang. Nah, jadi gini, si Violet dan si Daisy ini lahir tuh pada bulan Februari 1908 di Brighton, Inggris. Nah, pada saat itu tuh dunia medis belum secanggih sekarang. Ya, kalau sekarang kan bisa operasi buat misahin bayi kembar siam kan udah ada nih, ya kan? Kalau zaman dulu tuh enggak, jadi resikonya masih terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya zaman dulu tuh kalau dioperasi malah yang ada bisa mengalami kematian, worst skenario-nya kematian salah satu atau keduanya nih. Jadi bisa mengancam nyawa mereka kan. Akhirnya karena melihat kondisi itu, dokter tuh memprediksikan kalau hidup mereka tuh nggak bisa lebih dari 1 bulan. Jadi kayak mereka hanya bertahan ya beberapa minggu aja deh, nggak bisa lebih dari 1 bulan. Tapi Tuhan tuh kayak mungkin emang dasar baik banget kan, karena cacat kan bukan maunya mereka ya. Siapa sih mau lahir cacat? Kan nggak ada dong, kayak atau lahir cacat terus nggak ada yang mau terima kan, nggak juga. Kita tuh pengen dilahirkan semua sempurna, bukan salah dia kayak gitu. Karena dia diprediksi umurnya cuma nggak lebih dari 1 bulan, ya itu kan kata medis ya. Tapi kan Tuhan berkata lain nih, karena dia tetap mampu hidup kan lebih dari 1 bulan. Nah, cuman tetap aja ada kasihannya nih dia sebenarnya. Jadi pada saat itu tuh anak-anak yang terakhir cacat itu disebut monster oleh masyarakat Inggris. Nah, ibu mereka tuh menganggap kayak kelahiran kembar siam mereka tuh adalah ya momok memalukan. Ditambah lagi ibunya tuh ibunya itu hamil dia tuh di luar nikah. Udah di luar nikah, ditambah lagi pas keluar anaknya difabel pula gitu. Jadi kayak dia ngerasa dia malu untuk menerima kenyataan itu gitu. Udah dia hamil, pas sekalinya melahirkan anaknya difabel gitu. Jadi kayak dia menolak kayak gitu. Jadi ya gue bilang sih ini ibu jahat ya. Nah, lebih jahatnya lagi adalah
dia tidak menginginkan nih si Violet dan Daisy ini, dia menjual anak-anaknya ini kepada wanita yang bernama Mary Hilton. Makanya nama belakangnya si Daisy dan si Violet tuh ada Hilton ya kan, karena dia dijual kepada si Mary Hilton, jadi dia pakai nama keluarganya si Mary Hilton ini, jadi namanya Daisy dan Violet Hilton. Nah, coba dong kalian bayangkan, kalian nggak mau dilahirkan dalam posisi cacat ataupun kekurangan sesuatu, kalian juga pengen fisik kalian tuh sempurna kayak orang-orang pada umumnya yang kayak begituan, kayak ya gua lengkap, kayak gua ngerasa thanks God gua lengkap, mata ada, mulut buat ngoceh di sini nih, terus tangan, terus ya kaki lengkap semua deh. Siapa sih yang mau lahir cacat? Kan nggak ada. Nah, ini orang tuanya yang buat gue ini nanya sih bingung deh gue mau bilang apa. Kan bukan salah dia gitu loh, dia mungkin salah lu, atau ini karma yang harus lu jalanin dan lu nggak mau terima nih anak kayak gitu, dan akhirnya lu menjual loh. Lu bukan yang ngasih nih tolong dong rawatin anak gue gitu, enggak, tapi dijual. Nggak bisa bayangin sih gue kayak pas si Mary Hilton, kalau gue jadi dia, terus pas udah gede gue tau situasinya dan gue dijual. Sedih sih gue pas tahu kayak gitu. Nah, jadi ketidakberuntungan si Violet dan Daisy ini nggak berhenti sampai situ nih, nggak berhenti sampai dijual sama orang tuanya, sama mamanya itu ke si Mary Hilton. Tapi walinya ini, si Mary Hilton sebagai walinya mereka itu melihat mereka tuh sebagai peluang bisnis. Peluang bisnisnya gimana? Jadi mereka memajang nih anak dua di sebuah kafe untuk bagi orang yang ingin ngeliat dia tubuhnya bener-bener nempelnya kayak gimana, dipasangin tarif dong. Jadi gini, kayak posisinya si Daisy dan si Violet itu dipajang di kafe. Lalu kalau ada yang pengen ngeliat tubuhnya, dia bisa nyingkap roknya, disingkap, oh kayak gitu tuh nempelnya, lucu ya, yuk kayak gini ya, bayi kembar Siam tuh. Dieksploitasi seperti itu guys, dan dipasangin tarif beberapa sen, dan itu ibaratnya kayak dieksploitasi, dijual dong, apa ya, human trafficking dong, kayak dijual lah badannya untuk dieksploitasi, dilihat sama orang-orang tubuhnya kayak gimana, nempel kayak gimana. Itu kan ya bener-bener melanggar HAM sih, ini suatu hal yang bener-bener buat gue tuh melanggar HAM. Nah, terus mereka juga diperalat oleh wali mereka, jadi tidak hanya dipertontonkan nih ke orang-orang, dan mereka juga sering dianiaya secara fisik dan emosional oleh walinya, dan mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang oleh walinya. Jadi kalau kayak si Mary Hilton itu ngerasa kayak ada kerjaan yang bisa menghasilkan uang, atau dari keunikan mereka nih, gue bilang ini keunikan ya, bukan yang cacat fisik atau gimana, gue bilang sih ini keunikan gitu loh. Keunikan mereka ya dijadiin uang sama si Mary Hilton ini, mereka ibaratnya dijadiin peluang usaha lah nih anak gitu. Apa bedanya sama yang di pinggir jalan dikasih antimo biar tidur ya, terus minta ke mobil-mobil ya, kayak gitu deh, kejemnya sama deh, mirip-mirip. Nah, terus jadi kayak mereka tuh diperdagangkan kayak gitu, nggak cuma di Inggris nih. Nah, pada tahun 1915 si Mary Hilton mencoba untuk membawa si Daisy dan si Violet ke San Francisco, Amerika. Tapi ditolak karena tidak layak secara medis. Cuman ya si Mary nggak kehabisan akal, dia mencoba untuk dia minta bantuan ke medis lokal supaya bisa ngelolosin, dan ya udah akhirnya lolos. Dia pakai berbagai cara deh supaya dia bisa masuk ke Amerika. Mungkin dia melihat ada peluang bisnis yang lebih menjanjikan di Amerika dibanding di Inggris. Setelah beberapa tahun kan si Violet sama si Daisy ini ikut si Mary Hilton kan. Nah, setelah beberapa tahun ya akhirnya kok gue jadi kayak senang gitu ya tahu kabar ini. Akhirnya si Mary Hilton tuh die. Dia tuh koit nih guys, dia tuh koit. Cuman ya gimana ya, kalau dajal pasti kalau punya anak ya dajal juga. Nah, walinya ganti nih dari si Mary ke anaknya namanya Edith. Gak lebih baik. Jadi penderitaannya si Daisy sama si Violet tuh
nggak berhenti dari si Mary meninggal, nggak berhenti sama sekali, malah dilanjutin nih tugasnya. Mungkin sebelum mati dia berpesan kali anaknya, nah Edith, nanti kalau mama meninggal tolong ya terusin siksa lah mereka berdua tuh, jadikanlah mereka berdua tuh pundi-pundi uang kau lah, mungkin kayak gitu kali ya. Nah terus si yang parahnya di sini tuh di pas lagi zaman pemerintahan si Edith ini nih, pemerintahan kolonial ini, si Desi dan si Violet tuh dilarang keluar rumah, terus berkomunikasi dengan orang lain, dan hidup mereka tuh udah kayak di penjara. Ya wajar sih kalau itu, hitungannya kan kayak toksik ya. Kalau toksik, suatu tempat yang toksik pasti nggak akan boleh bergaul dengan orang lain. Kenapa? Terpinter, tahu cara melarikan diri, tahu itu salah, tahu hal ini salah, itu salah gitu. Padahal mungkin kemungkinan mereka pergi dan mengambil hak asasi mereka, kebebasan itu mungkin ada kali. Cuman karena dikungkung nih di satu tempat, di penjara kayak gitu, akhirnya mereka yang ada ya, yang kebangun ya ketakutan ntar kalau gua nggak di sini atau gua keluar ntar kayak gini. Kalau kemungkinan yang kemungkinannya bisa jadi nggak terjadi kayak gitu, tapi karena mereka dikurung di satu tempat yang emang toksik, yang mereka yang nggak bisa kemana-mana, emang disengaja di apa ya, ditutup dari dunia luar supaya nggak ada yang ngedoktrin dia hal yang bisa membuat dia tahu akan hak asasi manusia itu seperti apa kayak gitu. Nah kan hidup mereka udah bagaikan di penjara nih, mereka juga dipaksa untuk bermain saksofon terus menerus dan biola selama berjam-jam tanpa istirahat, dan mereka juga tidak memberikan pendidikan yang layak. Iyalah yang kayak tadi gue bilang, karena toksik, mereka kalau diberi pendidikan pasti pinter dong. Kalau dipinter nggak mau dong dieksploitasi seperti itu. Ya udah akhirnya nggak disekolahin, mungkin nggak diberi pendidikan yang layak. Mungkin baca tulis mah dikasih tahu kali ya, hitung-hitungan mungkin kasih tahu, tapi untuk hal yang lain yang lebih dari itu enggak. Mereka nggak diberi pendidikan yang layak, nggak dikasih bergaul dengan orang lain, dikurung di rumah aja. Ya udah, mereka jadinya ya akan urut terus gitu. Nah terus mereka juga, kalau mereka tidak mematuhi peraturan Sedit, mereka akan dipukuli. Ya udah, jadi kayak takut dipukulin, nggak punya temen, nggak punya orang lain, nggak punya keluarga lain, dan mereka juga ngerasa mereka memiliki keterbatasan fisik. Mereka mungkin minder, yang gue nggak ngerti. Mereka kan show kemana-mana karena itu kerjaan mereka kan. Gue juga nggak tahu sebenarnya hatinya mereka, passion mereka tuh apa sih selain yang disuruh itu kan. Mereka juga mungkin nggak tahu passion mereka apa kayak gitu. Mereka melakukan pekerjaan itu hanya untuk menghasilkan uang yang untuk si walinya itu kayak gitu. Nah terus setelah si Violet dan Daisy menginjak remaja, mereka tuh udah mulai nih tampil bersama Charlie Chaplin dan Bobo Hope. Nah mereka tuh menghasilkan uang nih akhirnya ribuan dolar setiap minggunya. Tapi kasihannya tuh mereka nggak pernah nih menikmati hasil jerih payahnya. Jadi kayak mereka suruh kerja terus rodi nih kerja, belajar di rumah kayak ya pokoknya di rumah ya, terus belajar untuk show. Nanti pas show ya udah mereka nanti pas di rumah belajar lagi. Mereka nggak menikmati hasil jerih payahnya mereka untuk membeli hal yang mereka mau, pergi ke tempat yang mereka inginkan. Mereka hanya dituntut untuk kerja dan kerja aja, dan hasilnya untuk siapa? Hasilnya ya untuk memenuhi keinginan walinya, untuk menguntungkan walinya itu. Kalau enggak ya mereka akan dipukuli ya kayak gitu. Nah terus di sini gue akan menyampaikan sebuah kabar baik. Mungkin karena nama si Violet dan Daisy ini udah mulai besar ya, udah mulai banyak orang yang tahu dia, dan mungkin disitulah banyak orang yang datang ke dia, dan banyak mungkin kayak saling cerita dan bercerita kayak gitu. Nah disitulah mungkin dia menceritakan kehidupannya dia dari awal mungkin sampai akhir, yang gue nggak ngerti persisnya kayak gimana. Yang pasti mereka tuh mendapat bantuan dari Harry Houdini untuk mereka menceritakan kisah mereka ke Harry Houdini, dan akhirnya Harry Houdini tuh sampai nyewa pengacara untuk membebaskan Daisy dan Violet
dari walinya. Akhirnya mereka terbebas sebagai mesin pencari uang si Edith. Jadi dia mungkin cerita ke Hari Houdini kayak, wah ini nggak bisa nih, ini ngelanggar hak lu nih gitu kan, kayak gitu. Akhirnya si Hari Houdini nyewa pengacara hebat untuk bisa melepaskan si Daisy dan Violet dari walinya. Dan akhirnya si si Violet dan Daisy bisa merasakan kebebasan dan terlepas sebagai mesin pencari uang, yang emang mereka nggak lebih dari mesin pencari uang buat si Enid dan si Mary Hilton itu. Nah, setelah si Daisy dan Violet ini lepas dari Enid walinya itu, nah akhirnya pada tahun 1932 si kembar ini muncul di film Freaks karyanya Todd Browning. Nah, pada tahun 1942, nah abis di film itu mereka tuh udah terkenal tuh, meledak deh pokoknya. Orang tahu tentang si kembar Siam ini gitu. Nah, pada tahun 1942, si Daisy dan Violet menerbitkan autobiografi dia yang berjudul The Life and Love of Hilton Sisters. Nah, di sini akhirnya nih mereka tuh setelah berkarir dan meledak tadi, terkenal tadi, mereka akhirnya kayak ya pacaran lah. Mana ada sih manusia yang diciptakan tidak berpasangan, ya kan. Nah, terus jadi si Daisy dan si Violet ini punya pacar nih. Terus boleh apa? Pasti married dong, ya kan. Nah, tapi akhirnya mereka tuh menikah di waktu yang berbeda. Berarti mungkin entah si Daisy atau Violet duluan, di sini nggak diceritain. Cuma akhirnya mereka menikah, tapi pengajuan mereka tuh sempet ditolak oleh negara bagian. Karena apa? Karena dianggap tidak bermoral dan tidak senonoh. Ya mungkin mikirnya kan mereka kembar Siam nih, kalau mereka menikah terus saat lagi malam tuh bagaimana gitu kan. Mungkin dipikir berarti yang satu nontonin dia dong, terus yang satu ntar pas sama pasangan nontonin dia, oh ini nggak bermoral nih, nggak senonoh. Itu harus bagaimana bapak, kan zaman dulu nggak bisa dipisahin nih kan. Kalau dipisahin kan resikonya adalah meninggal, sampai diprediksi meninggal aja nih anak masih hidup, karena emang Tuhan menginginkan mereka hidup dan menjalani kehidupan seperti orang normal kan, dengan kondisinya seperti itu. Karena emang masa saat itu tuh dunia medis kan belum secanggih sekarang kayak gitu, masa mereka nggak boleh menikah. Nah, akhirnya kan itu sempat ditolak, tapi ya akhirnya mereka masih tetap diizinkan untuk menikah. Nah, karena waktu terus berjalan, pasti otomatis mereka usianya nggak muda lagi dong, mereka kan pasti mengalami penuaan dong. Nah, karena mereka sudah tidak menarik lagi, karena udah lumayan berumur, terus kayak persaingan kan juga di dunia kancah perfilman gitu kan ketat ya. Banyak artis-artis baru yang lebih blaem muncul, ya kan. Otomatis mereka lama-lama tersingkir dan tergeser. Nah, akhirnya mereka tuh jatuh miskin. Pas mereka jatuh miskin, akhirnya mereka tetap survive untuk bertahan hidup. Mereka tetap bekerja, mereka menjadi kasir di sebuah toko kelontong. Nah, pada tahun 1969, ini sedih, akhirnya Daisy mereka udah menginjak umur 60-an ya, yang emang udah tua ya, udah renta. Akhirnya Daisy itu meninggal terlebih dahulu, yang setelah beberapa hari disusul oleh Violet. Meninggal deh mereka dan finish ceritanya. Nah, segitu aja biografi dari Daisy dan Violet Hilton ini. Kalau emang ada yang kurang atau ada yang belum gue sampein, atau misalnya kalian ingin cari versi lebih lengkapnya lagi, mungkin kalian bisa baca bukunya yang si The Love and Life Hilton Sister itu. Ya semoga ya bukunya masih ada, dan mungkin atau ada e-booknya, atau ada di mana deh, di berbagai sumber yang mungkin kalian mau cari lebih lanjut, lebih dalam lagi, nggak apa-apa. Gue cuma mau ngasih tahu kalian kalau si Daisy dan Violet ini pernah ada di dunia ini dan pernah menjalani hidupnya, yang gue ngerasa kayak, gue nggak tahu ya, kalau gue sebagai orang normal yang gue nggak cacat aja, kalau gue dibuang sama ibu kandung gue, dijual dan gue dieksploitasi, gue pasti akan sedih, gue marah, dan gue akan bertanya kenapa hidup gue kayak gini gitu. Gue nggak tahu deh, bisa nggak sih menjalani hidup seperti dia kayak gitu.
Nah di sini gue nggak tahu pesan apa yang bisa gue sampein ke kalian atau yang layak dari seorang yang kayak gue untuk nyampein ke kalian. Cuman kayak kita bersyukur, harus bersyukur, harus bersyukur dan harus bisa bersyukur kita punya anggota tubuh lengkap yang kita nggak kurangan apa-apa. Nah di situ, dan kita harus bisa berkarya justru lebih baik harusnya dari mereka, tanpa mereka tuh berkarya baik dan mereka dieksploitasi loh, dan mereka survive untuk bisa hidup gitu. Dan setelah mereka udah nggak bisa di dunia perfilman lagi, mereka rela untuk bisa jaga kayak toko kelontong. Berarti kan jomplang banget dong. Dari di sini dia beneran di sini dong jaga toko kelontong loh. Jadi mereka lakukan karena ya mereka harus hidup, mereka harus makan, hidup harus tetap berjalan kayak gitu. Ya segitu aja deh pokoknya. Buat yang suka video ini, di like, di subscribe, di klik tombol notifikasinya supaya kalau gue update video lagi kalian tahu. Udah gitu aja. See you next video, bye bye.